Kisah sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah. Amir bin Abdullah bin Jarrah atau lebih dikenal dengan nama Abu Ubaidah bin Jarrah, termasuk dalam golongan sahabat yang mula-mula memeluk Islam, as-sabiqunal awalun. Dan seperti kebanyakan sahabat yang memeluk Islam pada hari-hari pertama didakwahkan, Abu Bakar mempunyai peran penting dalam mempengaruhi keputusannya itu. Abu Ubaidah mengikuti hijrah ke Habasyah yang kedua, tetapi tak lama kembali lagi ke Makkah karena ia merasa lebih nyaman berada dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mungkin jiwanya terancam. Ketika hijrah ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Mu'az. Abu Ubaidah termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika masih hidupnya. Ketika ia berbayat memeluk Islam, 3 kata yang tertanam dalam benaknya, jihad fisabilillah. Semua pertempuran bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diikutinya. Diterjuninya Perang Badar, yang pada dasarnya merupakan pertempuran melawan sanak kerabatnya sendiri, dan juga sahabat-sahabatnya di masa jahiliyah. Semuanya itu menjadi ringan karena jiwanya telah terangkum dalam 3 kata tersebut. Bahkan ada salah satu riwayat, ia membunuh ayahnya sendiri dalam peperangan tersebut. Sebenarnya ia telah berusaha menghindari bentrok dengan ayahnya yang ada di pihak kaum kafir. Kalaupun ayahnya harus terbunuh, bukanlah tangannya yang melakukannya. Tetapi ayahnya selalu mengikuti dan mengejarnya sehingga tidak ada pilihan lain selain melakukan perlawanan, sehingga akhirnya ia menewaskannya. Ia sempat gelisah dengan apa yang dilakukannya, kemudian turunlah surah Al-Mujadalah ayat 22, yang membenarkan sikapnya, bahkan memuji keimanannya. Dalam Perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengalami kondisi kritis. Diama beliau hanya dilindungi oleh Talha dan Sa'd bin Abi Waqqas, sementara pasukan Quraisy mengepung dengan maksud untuk membunuh beliau. Utbah bin Abi Waqqas melempar beliau dengan batu, hingga mengenai lambung dan bibir beliau. Abdullah bin Syihab memukul kening beliau dan akhirnya Abdullah bin Kamiyah memukul bahu dan pipi beliau dengan pedang. Beliau memang memakai baju besi, tetapi akibat serangan tersebut, gigi seri beliau pecah, bibir dan kening terluka, bahkan ada 2 potong besi dari topi baja yang menancap pada pipi beliau. Beberapa sahabat berusaha membuka jalan darah, mendekati posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa memberikan perlindungan kepada beliau. Abu Bakar dan Abu Ubaidah yang paling cepat tiba, dan saat itu Talha telah tersungkur karena luka-lukanya. Tidak berapa lama, beberapa sahabat mulai berkumpul di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamankan keadaan beliau, termasuk seorang pahlawan wanita, Ummu Amarah, Nusaybah binti Ka'ab al-Maziniyah. Melihat ada besi yang menancap di pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar berniat untuk mencabut besi itu, tetapi Abu Ubaidah berkata kepada Abu Bakar, "Aku bersumpah dengan hakku atas dirimu, biarkanlah aku yang melakukannya." Abu Bakar pun membiarkan Abu Ubaidah melakukannya. Tetapi ia tidak mencabut besi itu dengan tangannya karena khawatir akan menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menggigit besi itu dengan gigi serinya, dan menariknya perlahan. Besi itu terlepas, tetapi tanggal pula gigi Abu Ubaidah dan darah pun mengucur. Masih ada 1 potongan besi lagi, karena dilihatnya Abu Ubaidah terluka, Abu Bakar berniat mencabutnya, tetapi sekali Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan hakku atas dirimu, biarkanlah aku yang melakukannya." Kemudian ia melakukannya sekali lagi dengan gigi serinya yang lain. Kali ini pun giginya tanggal bersama besi yang terlepas dari pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah ia pahlawan besar yang giginya
Terlihat ompong jika sedang membuka mulutnya. Tetapi Abu Ubaidah justru membanggakan cacatnya tersebut, karena itu menjadi peristiwa bersejarah dalam hidupnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia sangat ingin membawa ompongnya tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat sebagai hujah kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum peristiwa perjanjian Hudaibiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim Abu Ubaidah dengan sekitar 300 orang anggota pasukan untuk mengintai kafilah dagang Quraisy. Bekal yang diberikan beliau tidak lebih dari sebakul kurma, sehingga setiap orang hanya mendapat jatah segenggam kurma. Ketika perbekalan mereka habis, Abu Ubaidah memerintahkan pasukannya menumbuk daun kayu khabat dengan senjatanya sehingga menjadi tepung dan diolah menjadi roti, dan sebagian lagi makan daun-daunnya. Makanan yang sangat tidak layak sebenarnya, tetapi tidak ada pilihan lain, dan tugas harus tetap dilaksanakan. Setelah beberapa hari dalam keadaan seperti itu, mereka tiba di pesisir pantai, dan tampak sebuah gundukan besar di sana. Setelah didekati ternyata sebuah ikan besar, sejenis ikan paus yang terdampar. Mereka menggunakan ikan tersebut sebagai bahan makanan selama hampir 15 hari di sana, sehingga kembali sehat bahkan cenderung lebih gemuk dari sebelumnya. Saat pulang kembali, mereka membawa sisa-sisa daging ikan itu untuk perbekalan di perjalanan. Ketika sampai di Madinah, Abu Ubaidah menceritakan pengalaman mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berkata, "Itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada kalian. Apakah masih ada sisa dagingnya untuk kami di sini?" Mereka membagi-bagikan daging ikan yang masih ada tersebut, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut memakannya. Dan dalam sejarah peristiwa ini dikenal dengan nama, Ekspedisi Daun Habat. Pada tahun 9 Hijriah, datang utusan dari Najran yang berjumlah 60 orang. Najran merupakan suatu wilayah yang luas di Yaman, memiliki 100.000 prajurit yang bernaung di bawah bendera Nasrani. Sebagian dari utusan ini adalah para bangsawannya sebanyak 24 orang, dan para pemimpin kaum Najran sendiri sebanyak 3 orang. Mereka belum memeluk Islam, tetapi sempat melakukan diskusi dan perdebatan tentang Isa. Allah menurunkan surah Ali Imran 59-61, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menantang mereka untuk mubahalah sesuai dengan petunjuk wahyu yang turun tersebut. Tetapi utusan Najran tersebut tidak berani menerima tantangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sedikit atau banyak ada juga keyakinan mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang seorang nabi, hanya saja mereka masih yakin juga akan ketuhanan Isa. Mubahalah atau disebut juga mula'anah adalah proses di mana dua kelompok saling berdoa kepada Allah, atau Tuhannya masing-masing, yang doa itu diakhiri dengan permintaan kepada Allah, atau Tuhannya masing-masing, jika memang dirinya atau kelompoknya tidak benar, laknat Allah akan turun kepada mereka karena kedustaannya itu. Mungkin proses ini yang di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, diadopsi menjadi prosesi sumpah pocong, di mana dua orang saling menuduh dan menolak tuduhan, yang masing-masing tidak mempunyai bukti cukup kuat. Dan kedua belah pihak juga tidak bersedia mencabut atau membatalkan tuduhannya tersebut, masing-masing merasa benar sendiri. Akhirnya, kaum Nasrani dari Najran itu melunak, walaupun belum memeluk Islam. Mereka meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim seseorang bersama mereka ke Najran untuk lebih memperkenalkan Islam kepada masyarakat mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Baiklah,
Akan saya kirimkan bersama tuan-tuan seseorang yang terpercaya, benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya. Benar-benar terpercaya. Para sahabat sangat takjub mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pujian beliau sebagai orang terpercaya, dan beliau mengulangnya hingga 3 kali untuk menegaskan, siapakah orang tersebut sebenarnya. Setiap sahabat berharap, dialah yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar bin Khattab yang tidak memiliki ambisi untuk memegang suatu jabatan apapun, sangat menginginkan agar dialah yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu waktunya salat duhur, Umar berusaha menampilkan dirinya di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun walau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat dirinya, beliau masih mencari-cari seseorang. Ketika pandangan beliau jatuh pada Abu Ubaidah, beliau bersabda, "Wahai Abu Ubaidah, pergilah berangkat bersama mereka, dan selesaikan apabila terjadi perselisihan di antara mereka." Inilah dia orang terpercaya itu. Dan para sahabat lainnya tidak heran kalau ternyata Abu Ubaidah yang dimaksudkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa kali, dalam beberapa kesempatan berbeda, beliau menyebut Abu Ubaidah sebagai Aminul Ummah, orang kepercayaan umat Islam ini. Abu Ubaidah pun menyertai rombongan tersebut kembali ke Najran, sebagaimana diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian riwayat menyebutkan, 2 dari 3 pemimpinnya masuk Islam setelah mereka tiba di Najran, yakni Al-Aqib atau Abdul Masih, pemimpin yang mengendalikan roda pemerintahan, dan As-Sayyid atau Al-Aiham atau Syurahbil, pemimpin yang mengendalikan masalah peradaban dan politik. Lambat laun Islam menyebar di Najran berkat bimbingan Aminul Ummah ini. Bahkan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan Ali bin Thalib untuk membantu Abu Ubaidah dalam urusan sedekah dan jizyah dari masyarakat Najran yang makin banyak yang memeluk Islam. Pada masa Khalifah Abu Bakar, ia mengikuti pasukan besar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menghadang pasukan Romawi, yang dikenal dengan nama Perang Yarmuk. Walau ia seorang sahabat besar, senior dan seorang kepercayaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepercayaan umat, ia hanyalah seorang prajurit biasa sebagaimana banyak sahabat besar lainnya. Dan tidak ada masalah baginya kalau komandannya adalah Khalid bin Walid, yang baru memeluk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah, sebelum terjadinya Fathul Makkah. Padahal sebelumnya ia sangat gencar memerangi kaum muslimin sewaktu masih kafirnya. Bahkan Khalid bin Walid juga yang berperan besar menggagalkan kemenangan pasukan muslim di Perang Uhud dan memporak-porandakan kaum muslimin, bahkan hampir mengancam jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itulah gambaran umum karakter sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Ikhlas berjuang di jalan Allah, tidak karena jabatan, kekuasaan, harta, nama besar, atau bahkan tidak untuk kemenangan itu sendiri. Tetapi semua ikhlas karena Allah dan Rasul-Nya. Kembali ke Perang Yarmuk, ketika pertempuran berlangsung sengit dan kemenangan sudah tampak di depan mata, datanglah utusan dari Madinah menemui Abu Ubaidah membawa 2 surat dari Khalifah. Pertama mengabarkan tentang kewafatan Khalifah Abu Bakar, dan Umar diangkat sebagai Khalifah atau penggantinya. Kedua, tentang keputusan Khalifah Umar mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai komandan seluruh pasukan, menggantikan Khalid bin Walid. Setelah membaca 2 surat tersebut, Abu Ubaidah menyuruh utusan tersebut menyembunyikan diri di tenda sampai pertempuran selesai. Ia meneruskan menyerang musuh. Setelah perang usai dan pasukan Romawi dipukul mundur, Abu Ubaidah menghadap Khalid layaknya seorang prajurit kepada komandannya,
dengan hormat dan penuh tadimnya, dan menyerahkan 2 surat dari Khalifah Umar tersebut. Usai membaca 2 surat itu, Khalid beristirja, mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan memberitahukan kepada seluruh pasukan tentang isi 2 surat tersebut. Kemudian ia menghadap Abu Ubaidah, tak kalah hormat dan tadimnya, dan berkata, "Semoga Allah memberi rahmat Anda, wahai Abu Ubaidah. Mengapa Anda tidak menyampaikan surat ini padaku ketika datangnya?" Abu Ubaidah yang cukup mengenal ketulusan dan keikhlasan Khalid dalam berjuang, menjawab dengan santun, "Saya tidak ingin mematahkan ujung tombak Anda. Kekuasaan dunia bukanlah tujuan kita, dan bukan pula untuk dunia kita beramal dan berjuang. Tidak masalah di mana posisi kita semua bersaudara karena Allah." Sebagian riwayat menyatakan utusan tersebut menemui Khalid bin Walid. Setelah membacanya ia menyuruh utusan bersembunyi sampai perang usai. Setelah kemenangan tercapai, Khalid bin Walid menghadap Abu Ubaidah layaknya seorang prajurit kepada komandannya, dan peristiwa berlangsung penuh ketulusan dan keikhlasan seperti riwayat sebelumnya. Abu Ubaidah wafat ketika menjabat sebagai gubernur Syam, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu berjangkit penyakit taun, semacam wabah penyakit, yang menyerang dan membunuh beberapa orang sekaligus. Ketika wafatnya ini, sahabat Mu'az bin Jabal berkata khalayak ramai yang turut menghantar jenazahnya, "Sesungguhnya kita sekalian telah kehilangan seseorang yang, demi Allah, aku menyangka tidak ada orang lain yang lebih sedikit dendamnya, lebih bersih hatinya, dan paling jauh dari perbuatan merusak, lebih cintanya pada kehidupan akhirat, dan lebih banyak memberikan nasihat kecuali Abu Ubaidah ini. Keluarlah kalian untuk menyalatkan jenazahnya, dan mohonkan rahmat Allah untuknya." Mu'az memimpin salat jenazahnya dan turun ke liang lahat bersama Amru bin Ash dan Dahak bin Qais.